balik lagi di Kukaya Kukaya. Nah, motivasi kaya bareng Haji ya. Nah, Pak Haji, untuk motivasi sendiri gitu ya. Motivasi diri sendiri itu apa sih gitu? Yang membuat Pak Haji ya mau dikata ini udah mencapai kesuksesannya gitu. Kalau dikatakan kesuksesan mungkin masih jauh ya. Saya belum sesukses apa yang dibicarakan orang atau dibayangkan orang. Cuma yang paling saya syukuri adalah alhamdulillah saya telah berhasil keluar dari zona yang memang dulu sangat tidak nyaman. Zona tidak nyaman itu zona nyaman. Sebetulnya buat saya zona tidak nyaman itu, bukan zona nyaman. Nyaman itu tidak nyaman. Tidak nyaman sebetulnya. Karena pada saat saya menginginkan sesuatu, bingung cara membelinya. Karena ya maaf ya kalau memang betul uang bukan segalanya. Tapi zaman sekarang apa tuh yang nggak pakai uang? Semua harus pakai uang, segala sesuatu harus pakai uang. Betul nggak? Betul, uang bukan segalanya. Makanya saya sadar gitu. Saya dilahirkan, dibesarkan dari keluarga yang pas-pasan. Kalau kata Iwan Fals itu mungkin anak pegawai negeri kelas 0 jepit mungkin ya. Saya dengan kondisi ini saya sadar keterbatasan saya pada saat itu pun, bahkan saya kuliah pun hanya 3 semester berhenti karena orang tua saya harus membiayai 5 adik saya lagi yang belum beres. Tidak beres, nggak beres. Tapi ternyata alhamdulillah saya dulu nekat akhirnya keluar. Saya dari situ kemudian saya melakukan sebuah usaha demi usaha yang sesuatu yang mungkin kata orang tua saya, kata teman-teman saya dulu nggak biasa gini. Nggak biasa gimana? Dulu pernah begini, saya pernah kerja loh. Saya pernah kerja dulu selama kurang lebih 2 minggu di sebuah perusahaan percetakan dengan gaji yang lumayan lah pada tahun 95 dulu. Saya diberikan sarana prasarana motor, SIM A, SIM B. Saya dinas luar dulu di sebuah percetakan. Ternyata selama 2 minggu saya kerja, saya berpikir bagaimana mungkin saya dengan kerja seperti ini saya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya ke tanah suci. Bagaimana mungkin saya dengan pekerja seperti ini saya bisa membangunkan rumah buat orang tua saya. Bagaimana mungkin saya bisa mengeluarkan anak-anak saya nanti, istri saya nanti, keluarga saya nanti bisa keluar dari zona seperti ini. Saya nggak mau anak-anak saya mengalami apa yang saya alami. Akhirnya dari situ saya keluar. Motivasinya satu, saya harus merubah hidup saya. Merubah hidup dari kondisi yang memang menurut saya tidak nyaman, jujur aja. Mungkin tantangannya memang tidak sedikit, banyak sekali. Dan hal yang kalau saya pernah bicara ngobrol dengan seorang pengusaha besar, Yan, betul nggak kamu mau jadi wira swasta, mau jadi pengusaha? Betul, Pak, saya mau. Siap nggak mentalnya? Emang kenapa, Pak? Kamu harus siap mental berkali-kali lipat baja. Baja aja nggak cukup, Yan. Masih ingat? Nggak cukup baja aja. Nggak cukup. Harus bermental berkali-kali lipat dari baja. Betul ternyata. Perjalanan liku-liku, perjalanan bulak-beloknya, naik turunnya luar biasa. Seperti halnya sekarang. Saya ini sekarang membangun koperasi pun ini tidak mudah. Dari sisi membangunnya, dari kondisi saya sebenarnya yang lagi tidak banyak uang, terus kemudian lagi dari sisi stigma atau pendapat orang ataupun traumatis orang terhadap sebuah konsep-konsep sistem afiliasi yang harus saya bangun. Sebetulnya banyak hal yang saya bangun dari dulu. Bagaimana saya bisa menjadi seseorang yang bisa berguna, bermanfaat buat banyak orang, terutama buat keluarga saya. Mungkin betul ibu saya, mas saya, bapak saya mungkin cukup senang melihat anaknya yang tadinya badung, yang tadinya luar biasa buraung. Cek sudah apa buraung? Iya, buraung tuh buraung. Ada buraung putih, ada buraung salju. Oh, beruang ya. Ya, beruang. Ya, itu kemudian saya dulu masih ingat itu waktu saya SMP ada tantangan dari orang tua saya karena setiap hari saya kerjanya bolos, main dan main. Saya di SMP, salah satu SMP di Jalan Selontongan. Alhamdulillah dulu latar belakang SMP 28 Bandung. Iya, alhamdulillah saya dulu ditantang oleh orang tua saya. Teman-teman saya dulu udah pakai motor. Di tahun 80
Di tahun 86-an, 87-an, teman-teman saya udah pakai motor semuanya, saya belum punya motor. Ditantang sama orang tua saya, Yan, kalau kamu lolos ke SMA negeri, nanti ke bapak dibelikan motor. Wah, berat banget. Saya pekerjaannya main, mabap, sekolah juga nggak bener. Saya harus mewujudkan hal begitu. Tapi di situ saya keluar dari zona bermain. Saya selalu bermain dengan anak-anak teman-teman saya keluar. Bener-bener saya disitu belajar, dan belajar. Sampai Eptanas dulu, masih zaman Eptanas. Eptanas. Apa ya Eptanas ya? Eptanas ya dulu nasional lah di belakang namanya. Itu kan. Nah, saya lakukan ujian, alhamdulillah ternyata satu-satunya anak-anak bandel yang kerjanya nongkrong, bermain, urakan, kerusuhan, keributan, yang memiliki NEM hampir 40. Dan lulus dari SMA Negeri 8 sore yang sekarang menjadi 21. Itu luar biasa pencapaiannya. Alhamdulillah ternyata saya berpikir, oh bisa saya ini. Saya tuh bisa gitu dari situ. Akhirnya alhamdulillah muncul segala sesuatu kalau kita punya keinginan pasti bisa. Asal mau nggak kita mengerjakannya. Betul, manjada wajada. Kita berpikir, kita berdoa, selalu ingin yang terbaik. Kalau pengusaha atau selalu ingin sukses, tapi mental kita, jiwa kita, pekerjaan kita nggak menggambarkan orang yang mau sukses. Bagaimana mau sukses? Doa pun harus diimbangi dengan aktivitasnya, doa pun harus diimbangi dengan kegiatannya. Janji Allah jelas, itu kan? Janji Allah jelas dalam satu ayat Al-Qur'annya, Allah tidak akan mengubah satu nasib, satu kaum kan? Iya, hatta gitu kan, sehingga dia yang merubahnya sendiri. Itu jelas itu. Nah itu alhamdulillah saya buktikan. Ternyata alhamdulillah memang di tengah perjuangan yang sangat sulit, yang sangat berat, apapun yang menurut saya sebetulnya nggak biasa saya bisa. Contoh saya dulu dari biro jasa yang harus ngurus perpanjangan STNK, BBM, mutasi, SIM. Kemudian saya pindah ke jual beli handphone, sampai servis handphone kan nggak nyambung. Jual beli handphone? Iya, sampai servis handphone nggak nyambung kan itu kan. Nah, dari situ saya kemudian pindah lagi profesi ke percetakan, advertising. Saya yang tadinya nggak bisa komputer sama sekali, sampai saya bisa alhamdulillah sedikit menguasai yang namanya Corel, Photoshop, sampai desainer saya bisa. Ternyata betul. Kemudian dari situ saya harus bicara mengenai herbal. Herbal, pengobatan herbal. Kebetulan network dulu pertama saya di bidang herbal ya, produknya. Itu nggak nyambung sama sekali kan. Dari situ saya ke herbal lagi. Dari situ saya ngomong bicara umroh, haji plus. Kan nggak nyambung semuanya. Tapi ternyata dengan keinginan, dengan kepastian, yakin saya bisa. Dan alhamdulillah ternyata Allah memberikan jalan. Saya nggak hebat, cuma yang paling pasti mungkin antara ke optimalisasi akal pikiran dengan doa, Allah berikan saya kemampuan seperti ini. Dan alhamdulillah banyak merasakan manfaat ilmu itu aja. Dan saya pastikan kepada rekan-rekan semuanya, segala sesuatu nggak ada yang sulit sebetulnya selama kita mau. Nggak ada yang nggak bisa selama kita mau. Gitu ya. Nggak bisa. Insya Allah bisa semua juga. Ya.